Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Burhanuddin, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat, Angkatan 23 tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan membahas resume pembelajaran pada agenda 1 modul 3 submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Dengan demikian, maka untuk bisa melakukan internalisasi dari nilai-nilai dasar bela negara tersebut, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang mumpuni, serta memiliki etika, etiket, moral, dan nilai kearifan lokal sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Terkait dengan pelatihan dasar bagi CPNS, sudah barang tentu kegiatan bela negara bukan memanggul senjata sebagai wajib militer atau kegiatan semacam militerisasi, namun lebih bagaimana menanamkan jiwa kedisiplinan, mencintai tanah air dengan menjaga kelestarian hayati, menjaga aset bangsa, menggunakan produksi dalam negeri, dan tentu ada beberapa kegiatan yang bersifat fisik dalam rangka menunjang kesiapsiagaan dan meningkatkan kebugaran fisik saja. Oleh sebab itu, maka dalam pelaksanaan pelatihan dasar bagi CPNS, peserta akan dibekali dengan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bela negara seperti diantaranya adalah baris berbaris dan tata upacara, kemudian keprotokolan, kewaspadaan diri, membangun tim, dan cara kamalam dan api semangat bela negara. Di antara salah satu konsep keprotokolan adalah pengaturan tata tempat pada kegiatan resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Berikut contoh macam-macam tata tempat. Contoh tata tempat yang pertama yaitu ketika posisi berdiri, bila berjabat tangan maka posisi pimpinan bisa di sebelah kiri atau kanan ujung barisan, sehingga pimpinan menjadi orang yang pertama berjabat tangan. Bila tidak berjabat tangan maka posisi pimpinan berada di tengah barisan. Kemudian contoh tata tempat yang selanjutnya adalah ketika duduk di meja berbentuk U atau bundar. Dalam rapat meja berbentuk U, maka posisi pimpinan berada di tengah dan dihapit oleh dua meja di samping kiri kanannya sebagai peserta atau pejabat bawahannya. Sedangkan posisi meja bundar, maka pimpinan dikelilingi oleh peserta atau pejabat bawahannya. Sedangkan ketika dalam posisi tatap muka, maka posisi pimpinan berada di barisan paling depan berhadapan dengan barisan di depannya yang juga seorang pimpinan, dan barisan di belakangnya merupakan pejabat bawahan-bawahannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.